la ta'manna, terus dibaca la ta'manna, itu berarti itu lengkap. Nah, ketika kita membaca la ta'manna itu boleh dibaca ikhtilas. Caranya la ta'manna ala Yusuf, main bibir ini ya, main bibir. Jadi moncongnya hanya sekali, manna, tidak berulang-ulang, manna. Dan dengungnya juga masih tetap dua harokat, manna. Saya baca dulu, nanti ditirukan bersama-sama. Tidak saya baca ayat seluruhnya, hanya berbeda. Malakala ta'manna ala Yusuf. Hari jadi upama asalnya nun biasa manna, tapi kadang ada yang membaca itu supaya meringis dulu. Itu ya kelebihan, tapi ya tidak apa-apa. Manna. Tapi yang penting cukup ketika dimong itu moncong seperti baca dulu. Saya ulang lagi. Malakala ta'manna ala Yusuf. Hari langsung setelah membaca dulu terus moncong manna, seakan-akan kan baca manna tidak bersuara. Dan kalimat ini, lafal ini boleh dibaca ikhtilas. Ini jarang diterangkan, kalau tidak tajwid yang lengkap biasanya tidak menerangkan. Di Quran Rasul Osmani di pinggirnya di situ diterangkan boleh dibaca ismam warum, raum. Jadi bacaan ikhtilas itu boleh juga disebut bacaan raum, raum, ada yang disebut raum boleh, ikhtilas boleh, juga ada yang mengatakan ikhfaul harokat. Jadi menyamarkan harokat, karena membaca ini nanti, membacanya ini prakteknya itu harokat disamarkan, maka batasannya ta'rifnya yaitu membaca harokat dengan samar dan cepat sehingga suaranya tinggal 2/3 harokat. Jadi suaranya harokat ini umpama di persen ya tinggal 2/3 bagian. Yang hilang berarti 1/3. Asalnya la ta'manuna, itu kalau dibaca biasa. Nah, sekarang kita baca ikhtilas la ta'manuna, dicepatkan ta'manuna. Jadi kalau tidak didengarkan dengan sungguh-sungguh seakan-akan la ta'manna. Saya baca dulu. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Hari diulangi lagi. Sekali lagi. Nah ini untuk imam hafaz atau imam hafaz, ini hanya ini yang dibaca ikhtilas. Tapi nanti ada wakaf tapi raum. Kalau wakaf raum itu hanya 1/3 harokat. Jadi yang bilang lebih banyak karena itu pakai wakaf. Seperti nasta'inu boleh diwakafkan nasta'in. Namanya seperti itu. Maliki yaumiddin. Ya, seperti itu. Itu namanya wakaf raum. Kalau ini bacaan raum atau ikhtilas atau juga ikhfa. Kemudian bacaan tasjil.
Tasil ialah membaca antara hamzah dan alif. Yang harus dibaca tasil yaitu hanya satu, a'jamiyun. Kalau kita baca hamzah itu bacaannya a. Kalau kita baca alif bacanya a. Nah, ini kita baca antara a dengan a. Jadinya a'jamiyun. Itu untuk mudahnya ya hampir seperti H tapi anjang-anjang. Kalau H kan jamin itu ini jamin wa arabi. Jadi bacaannya bukan a tapi jamin. Umpama agak mirip H itu ya sudah macam karena H dengan hamzah itu satu makhraj ya, agak tenggorokan yang paling baru. Nah, untuk Imam Hafiz ini hanya fathah saja. Nanti yang lainnya ada yang fathah, ada yang kasroh, ada yang doma. Seperti a'unabbiukum ada yang baca ahunabbiukum, a'inna baca ahimuna dan lain sebagainya. Itu yang harus dibaca tasil. Kemudian yang boleh tasil ini ada tiga kalimat. Setiap kalimat ada 2 tempat, berarti 6 tempat yang boleh dibaca tasil atau dibaca ibdal. Ibdal itu dibaca panjang, itu namanya ibdal, itu namanya tasil, yaitu lafal al-an. Ini boleh dibaca tasil Allahu al-zakarain, boleh dibaca al-zakarain. Ini kalau dibaca panjang biasanya disebut mat farad. Ketiga-tiganya disebut mat farad. Berarti yang mat farad itu boleh dibaca tahlil. Juga boleh dinamakan mat lazim. Kalau anak itu mat lazim ilmi mukhafaf, yang 2 disebut mat lazim ilmi musaqqal karena setelah panjang di depan tasydid. Kemudian imalah. Imalah ialah mencondongkan alif mendekati kepada ya. Kalau kita umpamakan alif atau fathah, ya atau kasrah sama saja. Tapi karena di sini itu fathah panjang ya, sebut alif saja supaya jelas ya. Kalau kita umpamakan alif ini seperti berdiri ya, dan ya ini seperti tiduran, maka imalah ini seakan-akan mendekati pada tiduran. Maka kita baca alif majroha, kita bacanya majriha, ini mendekati ri. Jadi bacaannya majriha, harus dengan agak meringis. Karena kalau tidak meringis nanti namanya bacaan taklil. Ada yang membaca taklil, imam lain seperti Imam Waris bacaannya itu taklil. Maka kita baca imalah harus lebih tipis karena mendekati pada kasroh. Jadi seperti sore tapi agak meringis. Sore, kalau sore itu taklil, sore itu imalah. Saya baca dulu nanti dikirimkan. Bismillahi majreha wa mursaha. Mari. Bismillahi majreha wa mursaha. Ulangi lagi. Bismillahi majreha wa mursaha. Kita lanjutkan saktah. Saktah atau juga boleh disebut saket. Saktah ialah berhenti sejenak sekadar satu alif tanpa bernafas. Jadi seakan-akan itu waqaf tapi tidak mengambil nafas, itu namanya saktah.
Untuk imam hafaz yang boleh saktah ini bacaan wasol tapi seakan-akan wakof, itu namanya saktah. Jadi kalau kita baca wasol itu menurut imam hafaz yang harus dibaca saktah itu 4, itu iwajah oyyima kalau dibaca wasol. Tapi karena ini akhir surah, akhir ayat, maka boleh dibaca wakof. Kalau wakof ya tidak saktah. Iwajah oyyimal liyundir, boleh saja. Min mawqadina hada waqila man roq kalabal ron. Ini yang harus dibaca saktah ketika dibaca wasol. Kemudian ada 2 yang boleh dibaca saktah, yaitu alimum baro'atun. Alim ini akhirnya surat Al-Anfal, baro'atun itu awal surat Baro'ah atau surat Taubat yang diharamkan baca bismillah. Ketika diwasolkan boleh saja dibaca alimum baro'atun minallahi wa rasulih, boleh. Tapi juga boleh dibaca saktah, alim bara'atum minallah, dan boleh wakof, alim bara'atum, boleh wajah tiga. Maliyah juga begitu, maliyah halakan. Ini ada hak saktah, hak untuk wakof, kemudian bertemu hak. Ini boleh, aslinya adalah boleh dibaca idhar, boleh dibaca idgham. Nah, ketika dibaca idhar, caranya adalah dengan dibaca saktah. Jadi boleh, jadi berarti kalau wasol boleh dibaca saktah berarti. Dan boleh dibaca tidak saktah berarti idgham. Kalau idhar berarti begini, ma'auna anni maliyah halaka anni sultaniyah, boleh. Ma'auna anni maliyah halaka anni sultaniyah, boleh. Maliyah halaka, boleh. Maliyah halaka. Kemudian yang lanjutnya adalah yang boleh dibaca fathah atau dhammah. Boleh dokfin, dokfa, boleh dukfin, dukfa. Kalau fathah semua, kalau kasroh, kalau dhammah semua. Tidak boleh campur-campur. Kemudian yang ada shot, yang ada sinnya kecil, itu ada 4 biasanya. Yang 2 harus dibaca sin, yaitu yabsutu dan basto. Yang boleh wajah 2, boleh sin, boleh shot, ambumul musaytirun atau ambumul musaytirun. Yang tetap dibaca shot menurut Thariq dari Imam Syafi'i yaitu bimusaytir. Thariqnya lain, Syafi'i ada yang membaca sin. Cuma dalam Quran Rasulullah kelihatan sudah tidak ada sinnya. Itu mengenai yang boleh, yang penting-penting saja kita lakukan. Jadi ini yang disebut bacaan borib, dan yang penting-penting sudah saya berikan. Kemudian kita lanjutkan dengan juz 7. Cara pengajaran juz 7 sama dengan juz 6, artinya sedikit demi sedikit dan secara klasikal. Klasikalnya bersama-sama. Jadi kita naikkan itu hanya satu masalah atau satu pembahasan atau satu halaman, ya, tidak usah banyak-banyak. Dan juga sering diulang-ulang biar
anak bisa hafal, karena tujuannya tajwid ini adalah menghafalkan kaidah. Tapi juga nanti yang juz 6 setelah naik juz 7 ini juga tetap masih sering diulang-ulang, sering dibaca bersama biar tidak lupa sebelum dia dihatami yang itu. Jadi saya contohkan umpama halaman 1, hanya satu pokok pembahasan. Ta'awul ialah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukum membaca ta'awul ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Nanti kalau sudah banyak juga perlu diberi pertanyaan-pertanyaan. Di bawahnya itu sudah ada pertanyaannya. Apakah yang dinamakan ta'awul? Bagaimana hukumnya ta'awul? Nah, supaya menjawab biar tidak lupa. Kemudian basmalah, di sini diterangkan ada 5 hukum membaca basmalah. Ada yang wajib, ada sunnah, jaiz, makruh, dan haram. Yang wajib itu pada permulaan surat Fatihah, mestinya ini menurut Imam Syafi'i di dalam sholat. Kemudian sunnah awal surat selain Fatihah dan selain Baroah atau surat Taubah. Jaiz yang berarti boleh membaca, boleh tidak pada pertengahan surat selain surat Al-Baroah. Kalau di tengah surat Al-Baroah itu hukumnya makruh. Kalau yang di tengah, di permulaan itu hukumnya haram ya, menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi bacanya kalau membaca surat Baroah, kalau sebelumnya sudah baca Al-Anfal akan meneruskan Baroah, ya langsung dibaca Baroah, tidak usah a'udzu. Tapi kalau permulaan membaca ini surat Baroah ya ta'awud, kemudian surat Baroah. Termasuk ayat dari surat Baroah atau Taubah yaitu laqad ja'akum. Maka kalau membaca laqad ja'akum sebaiknya, karena itu makruh, tidak usah pakai bismillah, hanya a'udzu saja kalau kamu. Kemudian dilanjutkan yang lainnya seperti hukum non sukun dan lain sebagainya, benar alfi dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh-contoh di sini dicontohkan dengan contoh yang banyak. Untuk anak-anak bisa saja tidak disuruh menghafalkan semua, hanya sebagian-sebagian saja. Umpamanya yang lain satu yang bertemu nun sukun, bertemu huruf halak atau bertemu hamzah, kemudian yang tanwin bertemu hamzah satu umpamanya begitu. Tapi kalau tidak dihafalkan semua ya tidak apa-apa, tapi jangan sampai memberikan itu caranya mengajarkan tajwid. Jadi tidak saya baca semuanya, nanti kalau dibaca semua sampai nunduk belum selesai. Kemudian yang penting yaitu mengenai takbir. Kalau kita membaca Quran kemudian sampai wadduha, pada akhir wadduha kita disunatkan membaca takbir. Di situ ada pada halaman 39. Sehingga takbir ada 3 macam. Boleh wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu Akbar, itu saja boleh. Atau ditambah tahlil, tahlilnya harus dulu. Fahaddits la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh yang ketiga yang sempurna dengan tahmid, tahmidnya harus dibelakang. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ini harus diteruskan kalau membaca ya. Tidak boleh wakaf di situ, harus diteruskan. Dan walillahil hamd jangan sampai dannya hilang. Kemudian kepada ayat sajdah ini disunatkan sujud tilawah.
baik itu di sholat maupun di luar sholat. Kalau membaca Quran kebetulan pas ayat sajdah, disunahkan sujud tilawah. Yang dibaca ketika sujud pada di situ ada yang di itu sajada wajibiyah lillahi khalaqahu wa sawwarahu dan seterusnya. Kalau terpaksa tidak sujud, disunahkan ditambal dengan baca tasbih, itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh sekali, boleh 3 kali, boleh 4 kali. Kalau dari kudus hanya dibaca sekali. Kemudian halaman 40 makharijul khotimah. Nah, khotimah ini untuk menyempurnakan keterangan saja. Jadi biasanya untuk anak-anak yang TK Al-Quran ini tidak diajarkan. Terus setelah TK ini kalau ada yang penerusnya ya bisa diajarkan. Karena kalau memberatkan kelihatan. Jadi ini hanya untuk menyempurnakan keterangan saja. Jadi kalau memberatkan ya tidak usah diajarkan. Nanti kalau sudah diteruskan setelah DPP di dunia atau di apa, dan bisa diajarkan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya yakin di dalam kami menyampaikan banyak kekurangan, banyak kesalahan, maka kami sangat memohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Dan harapan kami, Bapak Ibu ini tidak merasa puas dengan keterangan saya. Jadi jangan sampai puas. Kalau puas nanti tidak mau ngaji lagi. Tapi yang kita harapkan tidak puas ini supaya masih selalu tetap menambah ilmu, mengaji. Dan karena Bapak sudah mengikuti dari awal sampai akhir, maka ini akan kami ijazahkan kepada Bapak Ibu supaya menambah barokah. Maka ajastukum yang doa lil qiraah wal iqra. Wabilukum ijazahkan. Mudah-mudahan bisa manfaat dan barokah. Setengah jam kira-kira untuk tanya jawab. Bisa langsung, bisa dengan pakai tulisan. Yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nanti kalau saya bisa menjawab langsung saya jawab. Kalau tidak bisa akan saya tanyakan kepada yang lebih bisa. Mari. Ayat saja menikah terletak di akhir surat, dan menikah kaitannya kan kalau takdir, dan itu dijauhkan takdir kontumin menapa subhanallah alhamdulillah sebelumnya. Nggih dipun waos subhanallah nggih lajeng la ilaha illallah. Takbiripun kanggo tasbihipun riyen lajeng takbir. Mari yang lain yang ke depan ini supaya yang lain bisa dengar. Kita bisa berbagi pengalaman atau cara mengajar penghafalan Al-Quran bagi anak-anak. Bagaimana juga caranya mengelola hafalan mereka agar bisa hilang. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua,
Mungkin kita sering mendengarkan bacaan-bacaan dari Imam Haramain seperti Imam Sudais ataupun Imam Sulaim. Beliau ketika membaca majelis mufassir itu tidak pernah panjang, seperti inna aqoina seperti itu. Padahal dari awal sampai akhir beliau memakai Imam Hafiz. Sedangkan Mbah Arwani menikah nerangkan di dalam kitab Fathul Barakat, Imam Hafiz wajahnya cuma satu, yaitu dipanjangkan dua harokat, dua alif seperti itu. Kemudian mungkin kan beliau Imam Sudais atau itu membaca katakanlah berganti dengan metode yang dua itu bagaimana? Otomatis mungkin kalau klasikal SDM-nya masih kurang dan tempatnya tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kebalikannya, bagaimana kalau muridnya sangat banyak sekali, ya, apakah aturan-aturan yang ada di yang dua itu harus 100% diterapkan, seperti ruangannya mungkin terlalu sempit, kalau terlalu kecil-kecil, ya, padahal mungkin kalau umumnya di pondok sini nggak ada ruangan kecil-kecil, semua ruangan besar-besar. Katakanlah di pondok sini untuk sementara mengaji ruangannya segini nih, satu kelas segini. Jadi apakah itu tidak masalah? Tadi apa namanya belum ada hukum lam alif wakaf lam alif di akhir ayat. Apakah seperti atau tidak bagaimana wakaf lam alif? Di akhir ayat. Untuk thariqah menghafal memang belum diterbitkan. Rencana nanti ya juz 8, tapi sementara ini belum diterbitkan karena masih memfokuskan pada penerbitan Al-Quran Rasul Osmani dan kemudian sudah tinggal menyempurnakan sedikit. Kalau pokoknya di dalam menghafal itu yang banyak diulang itu akan hafal, itu pokoknya di situ. Tinggal mengatur bagaimana anak supaya banyak mengulang. Jadi yang dipraktekkan di pondok tahfidz anak-anak, pondok tahfidz yang berukuran anak-anak yang mulai kelas 1 sampai kelas 6, ada yang kelas 3 sudah khatam. Itu caranya ya mengulang ayat-ayat Al-Quran sedikit demi sedikit. Jadi diulang-ulang, setelah hafal nanti tambah sedikit, setelah hafal tambah sedikit. Nah itu kalau diulang-ulang dia akan hafal. Nanti kalau sudah hafal disetorkan kepada gurunya kelompok itu. Nanti setiap hari nambah. Tapi nanti juga ada waktu untuk mengulang yang sudah dihafalkan kemarin. Umpamanya pada subuh ini untuk menambah hafalan, kemudian pada asar, pada maghrib, pada isya ini untuk mengulangi yang sudah dihafalkan kemarin. Nah, nanti diatur supaya pokoknya jangan sampai lama tidak mengulang, jadi nanti dia akan hafal terus. Itu metodenya begitu, pokoknya begitu. Kemudian yang ditanyakan Imam Haramain, Imamul Masjid Haram ya, Madinah maupun yang Makkah, ini imamnya ada yang memakai Qasrul Munfasil dan ada yang membaca Madul Munfasil, jadi memanjangkan Majais Munfasil. Memang ada thariq yang tidak dari Syatibiyah, itu ada yang membacanya pendek, yaitu seperti thariq Thaibah, thariq Thaibatun Nasr. Itu di situ juga diterangkan mengenai mad jaiz munfasil, ini ada yang dibaca pendek. Jadi berarti itu mengikuti thariq Thaibah.
Jadi ada imamnya sendiri, ada yang diikuti. Kemudian mengenai pengajaran di musola, ini berarti cara pengajarannya individu, ya, tidak secara klasikal. Jadi ini bisa juga diajarkan secara individu, ya. Sebelumnya harus dites dulu, artinya kemampuannya sampai apa. Kalau dites untuk juz 1 bisa, berarti dia sudah kenal huruf-huruf. Kalau tes 2 sudah bisa, berarti dia sudah mengenal panjang dan lain, ya. Jadi nanti yang belum bisa itu juz berapa, berarti dia akan nanti ngajinya ya juz itu. Caranya ya maju satu-satu atau ya dua-dua, nanti disuruh membaca halaman per halaman. Nah nanti kalau yang ada yang tidak bisa atau dicontohkan dulu oleh gurunya cara membacanya ini, nanti tinggal meneruskan sendiri. Nanti yang tidak betul baru diberi keterangan atau dibetulkan. Jadi tidak bisa disamaratakan karena dia memang di musola ini tingkatan kebisaannya juga berbeda-beda, harus dites dahulu. Kemudian kalau mengajarkan secara klasikal, artinya di per kelas, dibuat kelas-kelas, yang diterangkan di situ adalah supaya muridnya 15 atau 20 ini adalah supaya hasilnya ini memang hasil yang maksimal, artinya yang baik itu begitu. Ya tentu tidak sama dengan yang sedikit. Ya tidak harus begitu, ya. Itu anjuran dan himbauan supaya hasilnya baik dan bisa cepat. Kalau muridnya banyak, tentu dalam ngajinya yang maju satu persatu kan akan lama nanti. Ya harus waktunya tambah gitu. Dan mengenai ruangan, biasa anak-anak kalau ruangnya luas itu dia akan berlarian. Tapi kalau pas, ya, seperti ayam itu, kalau pas kan dia tidak lari-lari, ya. Maka dia tidak akan banyak bermain, itu maksudnya. Tapi umpama tidak itu ya boleh saja. Diperhatikan di TBS itu juga pakai kelas sanawi, kan. Jadi sudah besar pakannya. Ya, cuma harus bisa mengatur muridnya supaya tidak keluyuran, tidak ramai, itu bagaimana. Ya. Jadi di situ tidak ada yang namanya wajib atau harus, itu tidak. Boleh saja kalau mengikuti itu yang lebih baik, kalau tidak apa-apa. Termasuk peraga. Peraga ini ya supaya memudahkan, dan peraga ini juga baru sampai juz 2 saja, juz 3 belum dicetak atau belum diterbitkan. Pakai peraga juga bisa, tidak juga bisa. Seperti tadi yang sudah saya terangkan, kalau tidak peraga yang tadi dibagi 6 supaya sebelum membaca satu-satu ini membaca bersama-sama supaya satu minggu berarti sudah hatam. Untuk standar naik, yang mestinya kalau sudah bisa, jadi diusahakan setiap hari ini kalau bisa ya naik. Artinya setiap hari anak sudah bisa mengucapkan dengan benar. Kalau terpaksa tidak bisa ya jangan dinaikkan, nanti akan tidak bisa terus, nanti akan salah, ya. Ya, yang pokoknya kalau masih belum bisa, banyak yang belum bisa ya jangan dinaikkan. Kalau dia sudah hanya lupa atau bagaimana salah sedikit ya bisa saja dinaikkan. Kalau anak itu memang pintar atau sudah menguasai sehingga tidak ada yang salah, naiknya tidak harus satu halaman, tidak boleh 2, 3, 5 juga boleh, tidak apa-apa. Jadi yang sudah memang betul-betul baik, dan biasanya guru
guru tetap kan sudah tahu ini anaknya pandai tidak, itu tidak harus dibaca satu halaman semuanya, pokoknya dia sudah sudah yakin bahwa ini bisa, ya bisa nanti dinaikkan dengan beberapa halaman. Nah, nanti setelah naik sampai akhir berarti sudah kalimat juz, kemudian dites oleh yang bagian menaikkan jilid atau menaikkan juz, ya. Cara ngetes ya materi-materi yang ada di situ, paling tidak ya yang akhir, tapi ya jangan urut diloncat-loncat, ya. Dan juga halaman yang sebelumnya yang kiranya agak sukar itu disuruh membaca, ya. Kadang-kadang kalau berurutan itu kadang anak menghafalkan, jadi dihafalkan, jadi dia tidak melihat tapi dia hafal. Maka cara ngetesnya ya tidak boleh urut, jadi loncat-loncat, dan di halaman-halaman yang sukar nanti diteskan. Kemudian kalau akhir ayat ada tanda lam, ini yang biasanya pada Quran Indonesia itu ada tandanya lam. Dari para ulama ada khilaf pada ulama. Ada yang mengatakan bahwa setiap akhir ayat itu disunahkan waqaf. Ada yang mengatakan bahwa walaupun akhir surat, tapi kalau masih ada hubungan arti dengan ayat yang seterusnya harus atau sebaiknya diteruskan. Nah, kita tinggal milih kalau akhir ayat ya. Boleh mengikuti yang setiap akhir ayat itu disunahkan berhenti waqaf, atau mengikuti yang yang ada tandanya lam, berarti menurut dia baik diteruskan. Jadi boleh milih. Jadi pokoknya kalau akhir ayat itu ada wajah dua, boleh dan boleh diteruskan. Bahkan yang wakafnya menyatakan bahwa itu sunat, jadi termasuk wailul lil wailul lil musallin, itu yang menurut kalau yang setiap ayat berhenti ya berhenti. Pertanyaan yang tertulis ini, untuk anak-anak yang mengikuti program tahfidz, kapan mereka mendapatkan materi atau pelajaran dasar baca tulis Al-Quran? Sudah bisa membaca sendiri, dan nanti dia diberi caranya menghafalkan, mengulang